Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara bimbingan kelas besar webinar 2 dengan tema motivasi berprestasi, kiat sukses belajar dan berkarir di Eropa. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 48 Jakarta, Ibu Dr. Anda Siti Nuryaningsih MM, yang kami hormati Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 48 Jakarta, yang kami hormati narasumber Ibu Anindya Restraning Tias dan juga Bapak Aditya Januar Haryanto. Ya, selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Tata Usaha SMK Negeri 48 dan SMK 67 Jakarta. Dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 48 Jakarta dan juga 67 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan ridhonya, hingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual hari Jumat 13 November 2020 melalui Zoom dalam acara bimbingan kelas besar motivasi berprestasi, kiat sukses belajar dan berkarir di Eropa. Hadirin yang kami banggakan, perkenalkan saya Wahyu Ningrum yang akan menjadi moderator pada kegiatan kali ini. Ya. Hadirin yang berbahagia, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di sekitar kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Ya, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, kami akan memberikan semacam survei untuk melihat ya antusiasme siswa-siswi untuk melihat atau mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya, kepada Ibu Marika, silakan Ibu Marika. Ya, jadi anak-anak sekalian, Bu Marika nanti akan memberikan link untuk mengisi Mentimeter. Nanti bisa tolong diisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelum kita memulai acara webinar ini, di sini Ibu ada sebuah survei, yaitu menti.com. Jadi anak-anak diharapkan klik di HP-nya menti.com dan kemudian Ibu akan memberikan kodenya. Nanti kalian masukkan kode dan di situ ada sebuah pernyataan. Kalian jawab berdasarkan kondisi yang kalian alami gitu. Baik, bisa diklik mungkin kodenya. Ini ya Bu, screen ya Bu. Andi. Ya, di layar sudah muncul belum Nak? Belum ya? Belum Bu, belum ada Bu. Oke, baik. Nah, di sini kalian silakan klik www.mentimeter.com dan kemudian nanti di situ ada masukkan kode. Silakan masukkan kodenya. Di sini Ibu akan bacakan kodenya. Apakah sudah anak-anak? Kalau sudah, mohon direspon. Sudah masuk ke link Menti? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, ini kodenya Ibu bacakan ya. 965214. Mungkin di layar situ ada di pojok atas ya. 965214. Masukkan kode itu. Nah, kemudian kalian jawab
berdasarkan apa yang kalian alami, kendala apa yang kalian hadapi untuk belajar dan berkarir di luar negeri. Sudah? Oke, sudah masuk satu ya, bisa dilihat mungkin di layar. Oke, sudah 3 orang yang jawab, mungkin yang lain? Kendala apa yang kamu hadapi? Ada yang jawab tempat tinggal, bahasa, tidak diizinkan orang tua, pergaulan, karena bahasa Inggris, kondisi ekonomi. Oke, baik. Yang lainnya masih Ibu tunggu. Oke. Wah, sudah mulai banyak ini, kecil-kecil, ini mulai tidak terlihat jelas ya. Dalam hitungan ketiga kita tutup ya untuk mengisi menti ini. Oke, 1, 2, 3. Nanti Ibu akan download dan Ibu share ke kalian. Mungkin masih dilanjutkan ya, yang belum silahkan boleh isi dulu. Ibu masih kasih waktu. Ya, jadi di sini hasilnya berbagai macam ya. Pendapat kalian ada yang dari ekonomi, bahasa, biaya, kemudian bahasa Inggris, izin dari orang tua. Ya, baik. Jadi kendala-kendala yang kalian alami ini akan dijawab nanti oleh Kak Andin. Bagaimana sih? Jadi bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang kalian alami gitu, agar kalian bisa berkarir dan belajar di luar negeri. Gitu. Oke, sudah banyak ya yang mengisi ya, sudah 124. Kalau untuk headset, Amerika? Cek. Enggak sama. Emang pelan. Susah banget diklik ya.
Dikliknya susah. Ya, anak-anak itu kira-kira ini ya, berbagai kendala yang dihadapi oleh beberapa teman-teman kalian mengenai belajar dan berkarir di luar negeri. Ya, jadi nanti kita ada gambaran ya, apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin kita diskusikan bersama. Ya, saat ini sudah ada 2 narasumber hebat yang akan berbagi inspirasi mengenai kiprahnya belajar dan berkarir di Eropa. Ya, narasumber yang pertama ada Kak Anindya Restraning Tias. Ya, ini adalah kali kedua Kak Anindya bergabung bersama kami Bimbingan Konseling SMK Negeri 48 Jakarta dalam kegiatan webinar. Mungkin di sesi yang sebelumnya hanya kelas 12 ya Kak ya. Kali ini kami menyertakan kelas 10, 11, dan kelas 12. Ya, Kak Anindya ini adalah Sales and Marketing Business Strategy Manager at Infineon Technologies di Munich, Germany. Dan juga dosen di International School of Management, Munich, Germany. Nah, untuk pembicara yang kedua ada Kak Aditya Januar ya, Haryanto. Ya. Selamat datang Kak Aditya. Ya, ini kali pertama ya kita berjumpa secara virtual. Ya, ini kalau dilihat dari CV-nya, Kak Adit ini S1 dan S2-nya ada di Jerman ya? Benar. Nah, ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan kepada adik-adik ya, kuliah di mana, kemudian ambil jurusan apa, karena saya membacanya agak susah. Belum sempat belajar bahasa Jerman, jadi agak kesulitan untuk membaca. Iya, itu adalah 2 narasumber kita yang nantinya kira-kira selama 2 jam ke depan akan berbagi motivasi, inspirasi untuk anak-anak semua agar bisa lebih bersemangat dalam belajar dan juga berkarir, khususnya untuk ke luar negeri. Ya, untuk sesi yang pertama, saya akan memberikan kesempatan waktu kepada Kak Anindya untuk menyampaikan presentasinya. Kira-kira 30 menit ya Kak Anindya, silahkan untuk memberikan paparan supaya adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 48 Jakarta bisa memiliki gambaran untuk kuliah dan juga bekerja di luar negeri, mungkin khususnya di Jerman ya, atau mungkin ada pengalaman yang lain sehingga nantinya bisa membangkitkan semangat. Ya, kepada Kak Anindya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya coba share screen saya dulu ya. Apakah sudah terlihat ya screen-nya? Sudah Kak. Sudah Kak. Ya, selamat Sudah, siang Kak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya senang sekali nih hari ini bisa mengisi acara di sekolah di SMK. Dan sudah melihat antusiasnya dari setengah jam yang lalu, mungkin 26 menit yang lalu sudah banyak yang mulai masuk ke Zoom, dan tadi juga sudah dilihatkan oleh Ibu Guru tentang apa sih yang menjadi topik utama atau yang adik-adik semua atau teman-teman semua yang mau diketahui bagaimana proses kuliah dan kerja di Jerman dan bagaimana mungkin menghadapi kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan. Untuk perkenalannya, saya mulai dulu. Jadi nama saya Anindya Restraning Tias. Sekarang tadi seperti yang sudah Ibu Wahyuni Ningrum perkenalkan, saya sekarang bekerja sebagai Sales and Marketing Business Strategy Manager di Munich. Perusahaan namanya Infineon Technologies AG. Jadi ini perusahaan semikonduktor yang kalau misalnya adik-adik semua atau teman-teman kalau penasaran apa sih Infineon Technologies ini. Jadi kalau misalnya produk kita itu kalau yang suka
pakai HP misalnya Huawei yang paling baru, atau ada tertarik dengan Amazon Alexa. Nah, kita produksi chips di dalamnya, dan itu yang membuat apa namanya proses eh, proses pengenalan suara, proses integrasi informasi di HP atau di Amazon Alexa itu lebih menjadi kuat, atau prosesnya seimbang lah kira-kira. Atau mungkin yang lebih gampangnya untuk dilihat apa sih produk lainnya yang mungkin teman-teman atau adik-adik suka pakai. Mungkin kalau udah punya kartu kredit ya atau kartu debit. Nah, di kartu debit Bank BNI, Bank Mandiri kan ada chipsnya ya untuk yang contactless pembayaran, atau bahkan untuk yang debit biasa yang masih dimasukkan ke mesin pembaca. Nah, itu kemungkinan besar ada beberapa kartu yang chipsnya yang warnanya kuning di bagian paling depan itu dari perusahaan saya, atau di KTP atau di paspor adik-adik. Nah, selain itu sekarang saya juga lagi sedang menjadi dosen di salah satu sekolah bisnis di Munich, dan memang karena saya sekarang bekerja di bagian sales and marketing, jadinya pelajaran yang saya kasih di sekolah atau di universitas itu untuk materi sales and marketing. Kalau nanti setelah acara ini kayak teman-teman atau adik-adik masih mau kontak sama saya kasih linknya di sini. Jadi saya ada lagi aktif nih belakangan di Instagram dan juga lagi buat channel YouTube. Channel YouTube-nya juga itu sebenarnya untuk materi bagaimana kuliah dan kerja di Jerman, karena memang saya rencananya juga sama teman saya Yanuar mau memotivasi kira-kira ya young generation untuk gimana ya juga bisa datang dan kuliah dan sampai kerja di Jerman ini. Nah, gimana sih proses saya bisa sampai sekarang nih di Munich ini? Jadi sebenarnya saya dulu lulus SMA tahun 2003, jadi lama sekali ya kalau dihitung-hitung. Jadi di salah satu SMA di Jakarta. Setelah itu saya S1-nya di UI. Nah, di UI ini kebetulan saya mengambil akuntansi dan ada beberapa kegiatan selama di UI. Jadi saya ikut apa namanya kayak acara dari Harvard, terus ada juga terpilih lah alhamdulillah dapat beasiswa untuk summer school ke Paris, dan juga ada beberapa acara dari Unilever, dan juga menjadi asisten dosen untuk beberapa pelajaran di FTUI. Setelah saya lulus tahun 2007, mulai nih lihat-lihat kira-kira habis ini apa ya langkah selanjutnya. Dan kebetulan lagi daftar, oh alhamdulillah dapat beasiswa, tapi waktu itu ke Perancis dulu, belum ke Jerman. Jadi karena saya lulusan akuntansi S1, saya alhamdulillah dapat beasiswa untuk S2, jadi saya melanjutkan S2 ke Perancis, di kotanya namanya Nice, di selatan Perancis. Tapi sebelum berangkat ke Perancis, saya dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar ke NTU di Singapura. Dan proses itu kira-kira pertukaran pelajar sampai S2 itu sekitar dari tahun 2008 sampai 2010. Nah, begitu lulus waktu itu lagi puncak-puncaknya krisis keuangan zaman-zaman itu. Jadi walaupun saya lulusan akuntansi atau jurusan program masternya keuangan, agak susah mencari pekerjaan di bidang keuangan. Agak mulai dari setelah itu banting setir, mulai ke bagian marketing. Nah, karena saya mulai membanting setir ke marketing, jurusan inilah yang membawa saya sampai sekarang ke Jerman. Tapi saya sempat juga mendapat pengiriman, penempatan, memulai karir di Paris, di Perancis, akhirnya tahun 2010, dan penempatan di Cina, di Shanghai 2016 sampai 2016, jadi sekitar 4,5 tahun. Setelah itu baru tahun 2016 saya memutuskan, oh sekarang saya coba mau balik lagi ke Eropa, tapi mau lebih mengambil ke Jerman, karena waktu saya bekerja di Cina, itu banyak perusahaan teknologi yang mulai berkembang dan kiblatnya ke Jerman. Jadi saya pikir, oh sekarang memang Jerman lagi banyak dibincangkan dan teknologinya juga lebih maju ke depan. Dan saya pikir, oke, kalau gitu sekarang mungkin setelah sekitar 8 tahunan keluar dari sekolah, sekarang saatnya mulai masuk ke sekolah lagi, dan saya memutuskan mengambil namanya MBA, Master of Business Administration, dan itu di kota Leipzig selama setahun, dan setelah itu mendapatkan posisi permanen di Infineon ini dari 2017-2018. Nah, sekarang saya mau cerita bagaimana ya, terus kenapa ya alasannya memilih untuk ke Jerman.
Untuk yang saya tampilkan berikutnya, ini adalah alasan general kenapa banyak mahasiswa-mahasiswa untuk memilih sekolah ke Jerman. Tapi kalau nanti teman-teman atau adik-adik mau lihat atau mau lebih tahu alasan personalnya, nanti teman saya Yanuar akan berbagi pengalaman dia, bagaimana dia dari S1 dari Indonesia menyelesaikan SMA dan S1 ke Jerman dan dilanjutkan sekarang S2 ke Jerman. Nah, sebenarnya ada 4 atau 5 alasan mengapa banyak mahasiswa luar negeri atau internasional, terutama dari Indonesia, yang memilih untuk sekolah ke Jerman. Yang pertama itu kualitas pendidikan yang tinggi. Nah, Jerman ini kalau kita lihat dari World University Ranking, ada beberapa beberapa fakultas teknik atau universitas teknik yang terdaftar atau yang menjadi bagian dari World University. Dan maaf tadi saya sempat ke-mute dan apa namanya dia peringkatnya cukup atas. Kalau dibandingkan dengan Universitas Amerika, mungkin posisi universitas di Amerika lebih tinggi. Akan tetapi ada faktor-faktor lain nih yang kenapa orang-orang lebih cocok ke Jerman dibanding ke universitas di Amerika. Faktor-faktornya itu adalah menjadi salah satu alasan nomor 2. Yang pertama berarti tadi kualitasnya kan sudah termasuk tinggi ya, maksudnya bukan sudah termasuk, tapi memang kualitas pendidikannya tinggi. Nah, tapi yang membuat Jerman atau universitas di Jerman ini lebih menang istilahnya dibanding universitas lainnya, itu adalah karena biaya kuliah yang disubsidi pemerintah, atau dengan kata lain gratis. Nah, dan di Jerman ini memang kalau teman-teman atau adik-adik mau kuliah S1 atau S2 bahkan sampai S3 nantinya untuk program doktoral itu biaya kuliahnya gratis, jadi subsidi. Hanya untuk satu negara bagian di Baden-Württemberg, dia mulai tahun 2017-2018 untuk winter semesternya semua mahasiswa asing dikenakan biaya sebesar 1.500 euro per semester. Tapi itu hanya di salah satu negara bagian, sedangkan Jerman ada 16 negara bagian. Jadi kalau misalnya memang adik-adik nih semangat untuk sekolah ke Jerman dan biaya menjadi hal yang paling utama, lebih baik kalau saya personal menyarankan jangan mendaftar ke negara bagian ini karena ada biaya ini. Karena di Jerman kualitas dan ranking universitas itu relatif sama, sehingga lebih baik kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan mengurangi biaya yang mungkin akan terjadi seperti tadi yang ada di salah satu kendala dari adik-adik bahwa biaya mungkin merupakan salah satu faktor untuk enggan untuk kuliah di luar negeri. Nah, selain alasan biaya kuliah yang relatif terjangkau, biaya hidup di Jerman pun itu sebenarnya dibandingkan dengan negara Eropa lainnya itu termasuk lebih murah. Jadi kalau misalnya adik-adik nih lihat, mungkin saya kecilkan dulu. Jadi kalau adik-adik lihat di slides, kayak misalnya faktor akomodasi, tadi ada yang bilang transportasi, atau mungkin perlengkapan kuliah, biaya-biaya di Jerman ini cukup lebih murah dibanding negara-negara Eropa lainnya. Contoh kecil, akomodasi di asrama di Jerman itu bisa mulai dari 200 euro per bulan atau mungkin sekitar 3 juta per bulan. Sedangkan kalau misalnya tinggal di apartemen atau misalnya sewa di salah satu rumah tapi berbagi dengan mahasiswa lainnya agak sedikit lebih mahal. Hanya ada beberapa hal yang bisa dicapai atau kalau misalnya tidak mendapatkan beasiswa, biaya-biaya tersebut bisa di-cover. Biaya-biaya tersebut bisa di-cover atau ditutupi dengan kerja part-time yang bisa adik-adik lakukan selama masa kuliah. Nah, kerja part-time atau kerja paruh waktu ini juga merupakan salah satu alasan mengapa kuliah ke Jerman. Karena kita sebagai mahasiswa asing diberikan kesempatan selama 120 hari penuh selama setahun. Jadi misalnya kerjanya 8 jam sehari atau 240 hari per tahun untuk kerja part-time
tapi mungkin kerjanya nggak full 1 hari, jadi mungkin hanya 2 atau 3 jam, tergantung berapa jumlah kerja yang adik-adik atau teman-teman mau dapatkan. Dan di sini misalnya ada peraturan, kalau misalnya kuliahnya itu di bawah, part time-nya itu mencapai 450 euro, kayak yang di screenshot yang saya kasih ini kerjanya dikenakan dengan tarif mini job, maka 450 euro ini tidak dikenakan pajak. Jerman ini pajaknya cukup tinggi, tapi untuk beberapa jenis pekerjaan tidak dikenakan pajak. Coba Dedi bayangkan, dengan 450 euro, kerja paruh waktu, rumah sudah bisa tertutupi kalau tinggal di asrama. Setelah itu bisa membantu untuk biaya-biaya seharinya, untuk misalnya beli makanan, atau mungkin kalau adik-adik mau beli ke perlengkapan sehari-hari. Karena juga kalau biaya makanan, kalau misalnya makan di kantin, di kantin di sekolah mungkin dengan hanya 1 atau sampai 1,5 euro, jadi sekitar 15 sampai 20 ribu itu sudah bisa makan enak dengan makan di kantin sekolah ya, kantin kampus istilahnya. Dan itu kalau dilihat-lihat mungkin 15 sampai 20 ribu termasuk kalau mungkin mau makan di rumah makan di Jakarta. Jadi harga mahasiswa di Jerman dengan mungkin harga restoran di Jakarta atau mungkin kalau suka nasi uduk lah atau apa, makan sate, mungkin harganya nggak jauh beda. Tapi memang ini standarnya standar harga mahasiswa ya, untuk harga kantin kampus. Nah, setelah kalian lulus kerja, setelah kalian lulus kuliah, kalian akan diberikan kesempatan mencari kerja. Jadi kalau kalian pertama kali datang ke Jerman, kalian mendapat visa belajar. Setelah lulus kuliah, kalian akan mendapatkan namanya visa untuk mencari kerja. Nah, visa untuk mencari kerja ini diberikan dalam tempo 18 bulan. Jadi selama 18 bulan setelah kelulusan kalian berhak tinggal di Jerman, dan kalian berhak tadi kerja paruh waktu juga, sambil daftar-daftar kerja di Jerman atau mungkin di negara Eropa lainnya. Sebagian besar lulusan Jerman akan tetap tinggal di Jerman, karena mungkin salah satu faktor bahasa, sudah mulai terbiasa dengan bahasa, dengan kultur, dengan iklim, dengan gaya hidup, misal tadi ada yang bilang pergaulan dan sebagainya. Karena setelah mungkin kalian S1, 3 tahun atau 4 tahun, kalian sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan di Jerman. Dan info ini kayak misalnya saya kasih semuanya, jadi kayak ada sumbernya. Jadi salah satu sumbernya dari makeingermany.com. Di situ kalau misalnya nanti setelah acara ini, kalau teman-teman mau lihat lebih lengkap, teman-teman bisa lihat lebih lengkap apa aja sih yang bisa didapatkan informasinya di link-link yang sudah saya kasih. Alasan yang nomor 4, kualitas hidup di Jerman itu menduduki posisi nomor keempat di dunia. Jadi tadi udah kita biaya kuliahnya termasuk gratis, biaya hidupnya rendah, kesempatan kerjanya tinggi, dan sekarang kualitas hidupnya juga tinggi. Jadi Jerman ini di bawah Norway, Swiss, Irlandia dan Irlandia. Dan kualitas hidup ini tinggi, tapi biaya hidupnya termasuk rendah. Kalau kalian bandingkan dengan Norway, Swiss, atau Irlandia, biaya hidup di Jerman jauh-jauh lebih rendah atau dibandingkan dengan Hong Kong atau Australia. Makanya Jerman sekarang menjadi negara sasaran untuk imigrasi kedua tertinggi di dunia. Banyak mahasiswa asing datang ke Jerman atau pekerja asing datang ke Jerman untuk tinggal menetap di Jerman pada akhirnya. Dan yang terakhir, alasan ke Jerman karena lingkungannya sangat-sangat internasional. Kalau kita lihat dari sisi mahasiswa sendiri, tahun 2017-2018 kemarin, ada sekitar 380 ribu lah, atau 375 ribu mahasiswa internasional yang terdaftar di universitas di Jerman. Jadi kalau teman-teman lihat, wah itu banyak sekali ya mahasiswa internasionalnya. Dan populasi mahasiswa internasional itu mencapai 13% dari populasi mahasiswa di Jerman. Sebanyak itu jadi banyaknya mahasiswa internasional di Jerman. Tapi jangan khawatir, untuk sekolah di Jerman, kalau misalnya nanti teman-teman atau adik-adik memutuskan, oke, saya mau berangkat sekolah di Jerman, untuk S1 di Jerman, sekarang banyak program-program yang menawarkan dalam bahasa Inggris. Jadi kan memang kalau mau sekolah di luar, kita harus memperdalam bahasa. Cuman kalau kita mau mengkuatkan salah satu bahasa, kita sekarang bisa fokus. Oke, saya mau ke Jerman, tapi bahasa Inggris saya dulu mungkin akan saya tajamkan. Seperti tadi di salah satu
kendala, ada yang bilang bahasa atau bahasa Inggris, jadi bisa sudah mulai difokuskan ke bahasa Inggris misalnya. Akan tetapi kalau kalian fokuskan ke bahasa Inggris, mungkin pilihannya agak terbatas, tapi tetap ada di situ pilihannya. Kalau kalian sudah memulai nih untuk yang kelas 10 atau kelas 11 belajar bahasa Jerman, ke depannya akan lebih mudah. Karena berarti options kalian atau pilihan kalian lebih besar. Kalian bisa untuk S1 yang menggunakan bahasa Inggris atau S1 yang menggunakan bahasa Jerman. Nah, sebenarnya ada program apa aja ya setelah lulus SMA atau SMK atau MA ke Jerman? Ada 5 program. Mungkin untuk hari ini saya akan bicara lebih banyak untuk program Ausbildung dan untuk program S1. Karena mungkin ini sekarang target yang ingin adik-adik atau teman-teman capai. Nah, di Ausbildung ini, jadi Ausbildung ini itu sebenarnya program seperti kejuruan yang menggabungkan sisi edukasi dan praktek industri. Nah, untuk program Ausbildung ini sendiri, biasanya calon atau let's say mahasiswa atau yang pembelajar di program Ausbildung ini, dia kan diproses dengan cara akan ditempatkan di program let's say universitasnya atau tempat kuliah untuk Ausbildungnya selama 3 hari, dan setelah itu juga akan ditempatkan di kantor selama 2 hari. Jadi dia akan diselang-seling 3 hari untuk pembelajaran, 2 hari untuk di kantor, dan atau untuk training di perusahaan. Nah, selama mengikuti program Ausbildung ini, pesertanya akan dikenakan atau diberikan remunerasi atau diberikan gaji sebesar 908 euro per bulan. Nah, itu saya kurang tahu ya kalau dirupiahkan, mungkin sekitar 12 juta atau 15 juta per bulan, tapi ini kira-kira remunerasi yang didapatkan kalau misalnya nanti adik-adik mengikuti program Ausbildung. Dan untuk program Ausbildung ini pilihannya juga banyak. Jadi kalau misalnya adik-adik mau daftar dari Indonesia, langsung oke, saya memutuskan mau Ausbildung dulu, karena Ausbildung ini cuma 2 tahun. Hanya untuk setelah program Ausbildung ini dia gelarnya tidak mendapatkan gelar sarjana, hanya gelar training, tapi training yang sangat diakui di Jerman sendiri. Nah, kalau mau daftar program Ausbildung ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena ada 2 jenis visa. Yang pertama, visa untuk mendapatkan kontrak Ausbildung kalau kalian sudah mendapatkan posisinya dari Indonesia. Itu kalau kalian sudah mendapatkan posisinya dari Indonesia, kalian hanya diminta kemampuan bahasa ya, karena kan langsung kerja, jadi kalian harus diharapkan kalian punya kemampuan bahasa Jermannya cukup tinggi. Jadi diharapkan level kalian sudah level B1. Sekedar informasi, untuk bahasa asing di Eropa itu, entah itu bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, atau Itali, levelnya ada level dari A1, A2, B1, B2, C1, C2, jadi ada 6 tingkat. Nah, untuk Ausbildung ini programnya dibutuhkan untuk level B1. Nah, tapi ada juga visa kalian, misalnya kalian daftar Ausbildung dan kalian berharap kalian pergi dulu ke Jerman, baru kalian cari Ausbildungnya di Jerman. Itu juga bisa, hanya mungkin visa yang didapatkan durasinya lebih pendek. Kalau untuk pilihan yang kedua, durasinya itu kalau tidak salah 6 bulan dan maksimal umur kalian 25 tahun. Nah, tadi sekilas untuk program Ausbildung. Untuk lengkapnya, kebetulan saya alhamdulillah sudah membuat program YouTube ya. Dan di YouTube itu detail informasinya, karena panjang dokumen yang dibutuhkan, prosesnya bagaimana, terus persyaratannya bagaimana, itu semua sudah saya detailkan di salah satu program atau channel YouTube saya. Mungkin nanti linknya bisa di-share sama Ibu Guru. Untuk yang kedua, jadi fokus saya mau bicara tentang S1 yang didahului dengan Student College dan S1 dengan program Dual Studium. Nah, kayak misalnya nanti teman saya mungkin akan share lebih banyak. Jadi, kalau untuk mahasiswa Indonesia yang mau sekolah ke Jerman, untuk program S1, itu mereka harus melalui namanya mungkin bridging program yang dinamakan Student College. Jadi, penyetaraan mata kuliah di Indonesia dan mata kuliah di Jerman. Nah, untuk Student College ini juga ada dibedakan, mungkin kalau tidak salah, kalau untuk masuk ke universitas, kalau jurusannya kalian mau masuk misalnya ke program teknik, kalian akan masuk ke Student College untuk teknik. Kalau kalian mau masuk ke kedokteran, kalian akan masuk ke Student College untuk kedokteran, ekonomi, dan sebagainya.
Dan dia dibedakan untuk universitas atau misalnya institut teknologi. Seperti mungkin contoh gamblangnya antara UI dan ITB di Jerman itu dibedakan student college untuk masuk ke UI dan student college untuk masuk ke ITB. Nah, persyaratannya ini agak cukup tinggi karena misalnya tadi kalau untuk Ausbildung level B1 sudah cukup, kalau untuk student college diharapkan B1 atau B2. Selama kalian student college yang durasinya selama setahun, pada akhirnya kalian diharapkan setelah lulus dalam tempo 1 tahun, kalian sudah mendapatkan level C1. Level C1 ini adalah persyaratan kalau kalian mau lulus atau kalian mau daftar ke universitas yang bahasa pengantarnya bahasa Jerman. Jadi tadi saya bilang S1-nya di Jerman itu bisa 2 bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Nah, kalau kalian kuliahnya bahasa Jerman, level Jerman kalian setelah program student college ini diharapkan mencapai level C1. Tapi di student college tidak hanya belajar bahasa loh, jadi ada program-program khusus. Kalau misalnya kalian mungkin lebih ke teknik, nanti kalian akan belajar matematik dan lain-lain. Kalau untuk ekonomi mungkin akan sedikit banyak belajar ekonomi. Nah, kalau untuk biaya, jadi kalau S1 di Jerman ini rata-rata karena biaya kuliahnya sudah gratis ya, jadi yang disiasati mahasiswa Indonesia adalah mereka datang dengan akhirnya biaya sendiri. Dengan biaya sendiri di mana mereka jadinya datang mungkin dengan tabungan sedikit, tapi mereka kerja paruh waktu di Jerman. Pilihan keduanya adalah dengan mencari beasiswa. Beasiswa ini agak terbatas karena universitas sudah memberikan pemerintah sudah memberikan universitasnya biayanya gratis, jadi beasiswa terbatas. Tapi tidak menutupi adik-adik atau teman-teman tidak bisa mendapatkan beasiswa. Hanya kalau biaya sendiri dia mungkin jalurnya agak lebih mudah, tapi kalau biaya sendiri pun mungkin yang akan di cover itu awal-awal kedatangan, karena setelahnya adik-adik sudah bisa untuk kerja paruh waktu tadi yang saya bilang sebelumnya. Nah, setelah kalian lulus student college kan kalian program S1 ya. Kalau misalnya program S1 itu ada lagi istilahnya dengan dual studium. Kalau tadi misalnya kendala, saya bilang lagi ya secara fakta ada yang kayak mungkin bilang kendala biaya. Kendala biaya ini kalau kalian tidak mendapatkan beasiswa, kalian harus biaya sendiri. Kalau kalian biaya sendiri, berarti kalian harus kerja paruh waktu untuk membantu keuangan kalian. Kecuali mungkin kalau keluarga orang tua mampu membiayai, ceritanya lain. Tapi kalau kalian datang misalnya berusaha nih sendiri, berarti kalian harus kerja paruh waktu. Saya juga waktu zaman S2 waktu di Perancis saya juga kerja paruh waktu, dan saya kerja waktu itu di toko es krim. Jadi belajar nih bikin es krim, gimana pembentukan bentuk es krimnya dibentuk bunga, dan itu memang kebetulan saya jadi menambah kemampuan yang lain, lebih berkreatif, dan saya sih suka waktu zaman program S2 yang pertama untuk kerja paruh waktu. Kalau kalian tidak mau kerja di restoran atau mungkin kayak tempat saya di tempat es krim, kalian juga bisa kerja paruh waktu di universitas, di perpustakaan, atau mungkin menjadi research assistant dari profesor, itu juga bisa sekali. Jadi kemungkinan kerja paruh waktu itu cukup banyak. Dan tapi pilihan lainnya ada yang namanya dual studium. Jadi kalau kalian sekolah dengan program dual studium ini, kalian akan dibiayai oleh perusahaan yang membiayai kuliah kalian atau kerjasama dengan program kalian. Dual studium ini jadi pengertiannya adalah kalian sekolah, kalian tanda tangan dengan kontrak dengan salah satu perusahaan. Kalau kalian tanda tangan dengan kontrak dengan salah satu perusahaan ini, semua biaya yang terjadi selama program kuliah kalian, jadi kalian akan ditanggung biaya asuransi, biaya hidup, biaya transportasi. Kemungkinan besar kalian akan digaji sebesar 900 sampai 1.200 euro per bulan selama program S1 3 tahun atau 4 tahun. Rata-rata di sini programnya 3 tahun karena kalian sudah ada student college selama 1 tahun. Jadi kalian ditanggung biayanya selama 3 tahun. Setelah itu kalian ada ikatan kerja. Ikatan kerja dengan perusahaan ini rata-rata 2 tahun. Tapi nanti setelah kalian ikatan kerja, gajinya akan di-review kembali. Karena pajak di Jerman tinggi, jadi mungkin walaupun angkanya terlihat besar ya, wah
mungkin tadi 15 juta, 17 juta. Tapi sebagai orang single, maksudnya yang belum menikah, pajak itu bisa mencapai 40%. Jadi jadi bisa kalian lihat angkanya bisa dipotong lagi kecuali kalian masih sekolah atau berpendapatan rendah, itu angkanya akan pajaknya tidak akan setinggi itu. Ada lagi 2 program lainnya yaitu au pair dan satu lagi FSJ atau Freiwillige Soziales Jahr. Tapi program ini sebenarnya hanya program bukan untuk lebih ke edukasi secara formal, tapi lebih ke pengenalan kultur. Jadi kalau au pair itu kalian akan tinggal di salah satu rumah keluarga di Jerman dan kalian akan membantu keluarga ini untuk mengurus anak-anaknya hal-hal kecil, misalnya mengantar ke sekolah atau menemani belajar. Program ini biasanya 1 tahun dan kalian akan dikasih uang saku. Kalau ini kan kalian sudah tinggal dengan keluarga, jadi kalian tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk akomodasi. Jadi keluarganya akan mengeluarkan biaya untuk asuransi kalian, untuk uang saku kalian, dan untuk beberapa keluarga mereka biasanya membiayai uang kursus Jerman kalian. Kalau FSJ, dia programnya lebih ke program sosial. Misalnya kalian bekerja, kalian penasaran nih Jerman bagaimana, tapi kalian belum tahu nih kalian mau sekolah langsung kuliah atau kalian mau mengenal kulturnya dulu. Nah, salah satunya tadi program au pair setahun di Jerman, dan kalian memutuskan untuk habis itu sekolah atau student college, atau kalian ikut program FSJ. Saya bilang YOT karena J bahasa Jermannya YOT. Jadi program FSJ ini kalian setahun bekerja di rumah sakit, menjadi perawat misalnya, atau pekerjaan sosial lain di panti jompo sambil mengenal kultur Jerman, memperlancar bahasa, dan sebagainya. Hanya bedanya kalau yang au pair, kalian tinggal di rumah keluarga, kalau ini kalian tinggal sendiri. Kalian mencari akomodasinya sendiri. Nah, singkat cerita, jadi ini ada 5 program ya, teman-teman, dari Ausbildung, S1 dengan Student College, dengan Dual Studium, au pair, dan satu lagi FSJ. Sekarang adalah gimana nih kalau kalian mau daftar. Jadi kalian harus benar-benar memotivasi diri kalian dari sekarang. Kalian daftar ke program yang kalian mau, dan kalau saran saya pribadi, kalau kalian sudah terpikirkan mau ke Jerman atau mau ke Eropa, negara lainnya, kalian pantapkan bahasa kalian dari sekarang karena kalian masih ada waktu. Yang kedua, tadi ada yang bilang izin orang tua. Kalian sudah mulai ngomong ke orang tua kalian. Saya juga bilang waktu itu ke orang tua saya, sudah mungkin dari saya SMA, saya bilang, Ibu, Bapak, saya mau kuliah keluar. Hanya waktu itu saya dibilang baik, nggak apa-apa, tapi mungkin S2. Tapi saya sudah mulai dari awal sudah bilang, karena juga waktu itu kan orang tua saya mungkin informasinya kurang, takutnya saya tersesat di luar, tidak ada komunitas Indonesia yang bisa membantu dan sebagainya. Tapi itu tidak perlu ditakuti ya, asal kalian ada kemampuan dan kemauan, dan kalian hal-hal yang seperti itu bisa mungkin sudah mulai diomongkan ke orang tua untuk meyakinkan orang tua kalian. Dan kalian juga harus siap mental, bukan hanya finansial tapi juga mental, karena begitu kalian keluar dari Indonesia, kalian keluar dari bagian comfort zone kalian akan sendiri, dan mungkin ada beberapa hal yang akan lebih mudah di rumah atau di Indonesia dibanding negara orang. Jadi kalau terjadi hal-hal tertentu, misalnya tiba-tiba kalian, contoh kecil, nyata kalian misal sakit dan kalian mau ke dokter, kalian bingung, mungkin masih awal-awal takut ngomongnya gimana, atau bingung mengekspresikan dirinya, jangan takut hal-hal seperti itu. Mungkin karena kalian sudah di Jerman atau di luar, kalian tahu punya teman dan sebagainya, langsung kontak ke teman kalian, karena itu yang bisa membantu diri kalian pada akhirnya. Jadi kalian harus melepaskan ketakutan kalian, atau bagaimana ya, perasaan membangun mental yang kuat itu cukup penting untuk tinggal di luar. Ya, mungkin sekarang sekian dari saya. Mungkin setelah ini teman saya Yanuar akan bisa berbagi pengalamannya, Ibu atau teman-teman sekalian. Kalau sekarang sudah mungkin ada pertanyaan bisa ditanya, atau mungkin kita lanjutkan dulu ke cerita Yanuar. Tapi saya balikan atau serahkan lagi ke Ibu Wahyuningrum.
Terima kasih Kak Anin dia atas paparannya. Mungkin kita bisa di sini dilanjutkan oleh Kak Yanuar ya untuk menjelaskan paparannya seperti itu. Silakan Kak Yanuar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru sama adik-adik di SMKN 48. Nama saya Aditya Januar Haryanto, panggilannya Yanuar. Jadi saya kemarin udah diundang sama Mbak Anin untuk cerita pengalaman saya selama mempersiapkan diri dari SMA sampai akhirnya kuliah dan lulus di sini di Jerman. Jadi sedikit tentang diri saya, saya berasal dari Kendari, dan dulu saya pendidikan dasar sampai SMP saya menyelesaikannya di Kendari, dan setelah itu saya mulai merantau dari SMA, memutuskan untuk belajar di Semarang karena kebetulan waktu itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu yang SMA Karisma Bangsa di Jakarta itu adalah salah satu SMA atau sekolah afiliasi kita itu yang dulunya dikelola Yayasan Rocky. Waktu itu saya di Semarang ya, mulai merantau jadi jauh dari orang tua karena saya pikir kalau saya di Kendari terus mungkin bakal susah berkembang kan. Dan alasan pertama kepikiran saya pengen ke Jerman itu mulai saya bisa dibilang agak telat pas kelas 12. Jadi waktu itu kita sebelum ujian nasional sempat ada kayak istilahnya camping sama anak-anak kelas dan guru. Di situ kita mulai ditanyain, kalian setelah lulus SMA ke depannya mau gimana, mau kuliahnya di mana, terus udah mulai tanya satu-satu, kita banyak yang ini, banyak yang mau kuliah di Indo, teman-teman saya. Dan waktu itu yang pengen melanjutkan ke luar negeri itu bisa dibilang masih bisa dihitungan jari, mungkin 10 atau 12 orang gitu, termasuk saya dan teman-teman saya. Jadi yang waktu itu saya pikirin, jadi pertama yang ditawarin sama guru saya pertama itu negara Turki karena satu mereka menyediakan beasiswa di situ. Cuma setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata entah waktu itu saya masuk di pikiran saya negara Jerman waktu itu. Karena saya jujur waktu itu saya masih ingat yang namanya kisahnya Pak Habibie waktu itu yang kebetulan juga dari daerah waktu itu, termasuk orang Sulawesi, lahir di Sulawesi. Dia sukses dan terus saya mulai cari-cari sedikit di internet masalah Jerman, dan ternyata satu yang saya senang dari Jerman adalah jurusan teknik mereka itu memang top banget, bisa dibilang nggak kalah dari negara-negara lainnya, misalnya di Amerika atau di Jepang. Dan waktu itu, dan alasan kedua yang sudah dijelaskan oleh Mbak Amin tadi, biaya kuliahnya itu murah banget. Cuma yang kendala utama adalah benar biaya hidup yang bisa dibilang tergantung dari kota masing-masing kan. Terus udah saya bilang itu ke guru saya, dan kebetulan teman-teman ada 2 teman saya ternyata tertarik juga gitu, pengen ikut bersama saya. Yang tadinya mereka pengen ke Turki, terus saya jelasin, oh Jerman kalau mau ini ke Jerman aja gitu. Karena satu biaya kuliahnya nggak terlalu mahal dan jurusannya top kan. Setelah lulus SMA, lulus ujian nasional,
saya langsung relokasi ke Jakarta waktu itu untuk mengikuti les bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Waktu itu saya lulus SMA tahun 2011 kan, pertengahan tahun saya langsung relokasi ke Jakarta, kita cari kos di sana, terus mulai kursus bahasa Jerman. Waktu itu ikutnya yang kelas super intensif, jadi setelah akhir tahun dan awal 2012 kita udah bisa langsung ke Jerman buat ikut yang kelas penyetaraan tadi yang namanya Studienkolleg. Jadi selama Studienkolleg ini saya mulai dari level A1 terus terakhirnya pas ini lulus levelnya B1 karena kebanyakan Studienkolleg yang di Jerman mereka mintanya level B1. Masalah pendaftaran Studienkolleg ya, kalau dulu saya daftar Studienkolleg itu jadi benar-benar nyiapin dari Indonesia, jadi kita dari internet, saya bareng waktu itu teman-teman satu kelas saya yang ingin kuliah di Jerman juga, kita sembari kursus bahasa, sembari nyari Studienkollegnya juga yang cocok buat jurusan kita. Jadi untuk pendaftarannya sendiri kayak kita masih prosesnya yang kalau di Indo ini sangat agak udah tua banget, masih surat menyurat gitu kan. Jadi kita intinya waktu itu dengan paket kilat karena pendaftaran Studienkolleg itu dibatasi antara winter semester sama summer semester. Jadi waktu itu saya pengennya ikut summer semester, which is yang semester summer itu yang pas mulai bulan Maret April. Jadi pas bulan November 2011 saya udah mulai daftar, ngirim banyak ya untuk jaga-jaga, dan waktu itu udah dapat untuk tes satu di Saarbrücken. Akhirnya udah bagus nih, udah dapat satu undangan untuk tes masuk. Jadi waktu itu saya udah tenang, terus siapkan diri buat ujian B1, tapi kayaknya waktu itu sempat kecelakaan juga di Jakarta yang bikin ujiannya jadi harus ditunda waktu itu pas bulan Januari tahun 2012. Nah, setelah itu saya berangkat ke Jerman dengan kondisi tangan masih patah, jadi harus masih pakai gips gitu. Tapi untungnya saya waktu itu mendarat di Frankfurt, teman-teman saya yang udah ada di sana menjemput, dan kita waktu itu untuk apartemen disediakan oleh kenalan ini saya, manajemen sekolah saya waktu itu. Jadi kita tinggal di satu asrama yang isinya mahasiswa Turki juga kan. Nah, di Frankfurt itu saya menghabiskan waktu 3 minggu untuk istilahnya ikut kursus bahasa sementara, karena waktu itu kita untuk mendaftar visa kalau tujuannya memang mau kuliah itu bakal lama untuk diproses, jadi bisa berbulan-bulan waktu itu. Dan maka dari itu saya sama teman saya kita bikin namanya workaround. Jadi untuk mendapat visa lebih cepat itu saya bisa mendaftar bisa dengan tujuan kursus bahasa di Jerman. Dan waktu itu saya dapatnya lumayan cepat dalam waktu 3 minggu. Terus udah kuliah di kursus bahasa di Frankfurt selama 3 minggu. Setelah itu saya pindah dari Frankfurt ke Saarbrücken waktu itu sama teman saya satu, kita bareng-bareng juga kelas persiapan di Studienkolleg Saarbrücken. Jadi
waktu di student college bukannya tes masuknya itu kita adalah tes bahasa. Jadi untuk yang mata pelajaran IPA seperti matematika atau fisika itu kita nggak diwajibin. Dan waktu itu saya masuk tes. Sayangnya saya waktu itu kurang persiapan, jadi harus ngulang 1 semester untuk bahasa lagi. Jadi selama semester pertama itu saya cuma full khusus bahasa sampai level C1, benar yang tadi disebutkan oleh Mbak Anindya. Dan pas semester keduanya saya baru yang namanya mengulang mata pelajaran IPA dengan kurikulum Jerman. Dan bisa saya bilang itu sedikit berbeda seperti apa yang diajarkan di Indo. Dan setelah 2 semester ini saya ikut yang namanya ujian penyetaraan terakhir. Jadi di situ kita benar-benar bahasa Jermannya diuji dengan level B1. Jadi ada 3 bagian. Kita pertama yang namanya Leseverstehen, jadi reading comprehension, mengerti apa yang mau dari sebuah teks. Terus hören alias listening, jadi kita diputarin audio gitu dan kita jawab pertanyaannya. Dan terakhir adalah gramatik. Dan untuk ujian yang mata pelajaran IPA-nya sendiri, saya waktu itu ambilnya matematik sama fisika. Dan alhamdulillah waktu itu udah lulus. Pas 2013 saya udah mulai setelah lulus itu langsung mengirim lamaran lagi ke universitas-universitas di Jerman. Dan alhamdulillah saya dapat waktu itu 1 di Darmstadt dan 1 di Munchen. Dan satunya lagi otomatis di Saarbrücken. Jadi yang saya mau bagi pengalaman, kalau kalian student college di kota yang sama, jadi terus lulus student college, kalian kemungkinan besar otomatis bakal dapat tempat untuk di universitas yang sama. Jadi waktu itu saya Saarbrücken, nama universitasnya Universitas des Saarlandes. Waktu itu saya pengen ambil informatika, dan waktu pihak student college sudah memberikan saya tempat untuk anak-anak student college gitu. Tapi saya waktu itu pengennya ke Munchen karena alasannya satu, mungkin kotanya lebih besar dan mereka lingkungannya lebih internasional, di mana kita kalau misalnya bicara bahasa Inggris itu masih bisa dimengerti oleh orang-orang sana, dan mereka nggak segan juga mau jawab kita dalam bahasa Inggris. Dan ini agak sedikit berbeda mungkin kalau di Saarbrücken, gimana kita sehari-harinya mungkin harus memaksakan diri buat ngomong bahasa Jerman sama orang-orang lokal di sana. Jadi pas 2013 udah selesai, saya pindah ke Munchen. Waktu itu ambil jurusan elektro di TU Munchen. Jadi TU Munchen ini komparasinya sama dengan Institut Teknik Bandung TB. Saya waktu itu hanya menghabiskan waktu di situ 2 semester karena saya pikir mungkin elektro ini setelah masuk kuliah dan segala macam, menurut saya mungkin kurang buat saya. Jadi waktu itu ada peraturan di Jerman dan masih berlaku sampai sekarang untuk pindah jurusan kuliah itu paling lambat setelah 3 semester pas dari kita memulai masa studi S1. Jadi waktu saya berpikir setelah semester 2,
ini bukan lektur itu bukan buat saya, jadi langsung saya daftar lagi. Kebetulan waktu itu sama semester lagi yang tahun 2014, dan saya daftar lagi untuk winter semester, yaitu mulainya Oktober tahun 2014 juga, ke Fachhochschule München. Jadi Fachhochschule München ini atau generalnya Fachhochschule ini agak berbeda dengan yang universitas biasa di Jerman seperti TU München, di mana mereka benar-benar menekankan yang namanya praktik. Jadi selama saya di TU dulu, saya mengikuti kuliah, tapi saya cuma kalau mengerjakan tugas misalnya soal-soal gitu dari material kuliah. Tapi kalau saya waktu itu di Fachhochschule ini, saya untuk datang kuliah sendiri itu kebanyakan wajib untuk setiap mata kuliah, dan itu ada tugas praktik. Kayak misalnya saya programming, saya benar-benar 3 hari dalam seminggu saya harus spend waktu untuk di lab komputer, terus kita ngerjain tugas biasanya berkelompok, kalau enggak sendiri-sendiri. Dan untuk ikut ujian sendiri, maksudnya syarat gue diizinkan masuk ujian pas di Fachhochschule. Jadi kita benar-benar dalam kurun waktu semester untuk satu mata kuliah ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Kadang-kadang dosennya dia minta kita harus lulus tugas-tugas ini 100%. Ada juga yang agak gampang dikit dari ininya, dosennya gimana kita harus menyelesaikan 70%. Nah, dan kalau misalnya kita nggak memenuhi syarat ini, berarti kita harus mengulang mata kuliah ini lagi di semester berikutnya, atau 2 semester lagi, karena ada beberapa mata kuliah yang hanya ditawarkan di semester yang sama. Misalnya kalau winter semester, ya winter semester aja. Kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah kita bisa ngulang berikutnya lagi sampai kita dapat yang namanya izin buat nulis ujian. Dan untuk masalah ujiannya sendiri, kalau di Jerman ini peraturannya benar-benar ketat, kalau saya bilang, dimana kalau kita itu ada batas untuk yang namanya remedi. Jadi untuk di sekolah saya di Fachhochschule München, kita dikenakan batas 2 kali mengulang mata kuliah, ujian satu mata kuliah gitu. Dan mereka membatasi bahwa kita remedi ini kalau sudah 5 kali nih kita mengulang, ada 5 mata kuliah, kita ulang sebanyak 2 kali, itu konsekuensinya kita bisa di drop out. Jadi benar-benar pressure banget dulu buat saya untuk kuliah di Fachhochschule sendiri. Jadi saya jujur waktu itu dalam satu semester, dari semua mata kuliah yang ditawarkan, saya waktu itu ngambilnya saya nggak semua. Jadi itu salah satu strategi saya untuk mungkin menjaga bahwa saya nggak harus sampai harus mengulang 2 kali dan pada akhirnya di drop out. Dan ya jadi kuliah di sini tuh benar-benar harus sabar, dan ini hati-hati kalau ini ujian, jadi persiapannya harus benar-benar matang, dan jangan malu untuk bertanya ke dosen kalau misalnya ada yang kurang paham, karena mereka di sini menawarkan yang namanya konseling juga, yang konseling khusus. Jadi tinggal kita daftar lewat email atau kita telepon langsung dosennya, terus mereka bikin
eh, develop personal sendiri, kita langsung bisa ngunjungin mereka di luar jam kuliah. Dan untuk Fachhochschule-nya sendiri, satu perbedaan lagi dengan universitas ini bahwa kita untuk magangnya sendiri kita perlu 1 semester dan itu harus diwajibkan di suatu perusahaan yang pastinya juga apa yang list kegiatan kita harus sesuai dengan jurusan kita gitu. Misalnya saya dulu geotelematik dan navigasi, dan sedikit tentang jurusan saya ini. Jurusan saya ini bisa dibilang sangat baru di Jerman sendiri, dibentuknya pas tahun 2008. Jadi geotelematik dan navigasi ini adalah campuran dari 3 jurusan lainnya, jadi interdisipliner, di mana itu saya bilang 70% informatika, 20% geodesi, dan 10%-nya lagi elektro. Jadi apa yang kita lakukan di geotelematik dan navigasi ini, contoh konkretnya adalah autonomous driving. Jadi mobil yang bisa berjalan otomatis tanpa pengendara, maksudnya kontrol dari manusia. Jadi kita tuh diajarin untuk membaca, misalnya untuk mobil yang berjalan otomatis kita perlu sensor seperti kamera atau yang namanya lidar. Dan gimana caranya kita menggabungkan bacaan dari dua sensor ini untuk memberitahu ke mobil untuk berapa meter selanjutnya ada rintangan atau kita bisa jalan terus. Jadi, ya. Ya maaf. Paparannya waktunya tinggal 5 menit lagi ya? Oh ya, ya nggak apa-apa. Sedikit lagi. Jadi waktu udah. Nah, waktu itu selesai masuk magang. Jadi magangnya saya juga harus daftar. Tapi kebetulan waktu itu saya ditawari teman saya untuk kerja di namanya perusahaan kota, dan tugas saya waktu itu adalah untuk 3D scan stasiun subway di malam hari, dan itu benar-benar pengalaman baru buat saya, dan saya satu bisa ke daerah-daerah yang biasanya nggak bisa dilewati orang lain, yang bisa bilang agak rahasia gitu. Dan untuk skripsinya sendiri ini kita bisa dibilang agak fleksibel. Jadi untuk S1 yang notabene kita tiap mata kuliah harus dalam bahasa Jerman, untuk skripsinya sendiri kita diberi kebebasan, kita bisa nulis antara pakai bahasa Jerman atau pakai bahasa Inggris. Nah, waktu itu saya mintanya pakai bahasa Inggris, dan saya diberi waktu selama 3 bulan lebih ya untuk menyelesaikan namanya bachelor art dan skripsi. Dan ya waktu itu pas saya presentasi pas corona udah mulai, jadi kita presentasinya benar-benar memakai Zoom juga. Jadi ini pengalaman baru juga buat saya, dan waktu itu tahun ini saya lulus bulan Mei, saya mulai cari mau mikir lagi apakah saya lanjut S2 atau lanjut kerja. Dan untungnya yang universitas saya sekarang di Universitas Hagen ini adalah universitas negara yang menawarkan kuliah jarak jauh. Jadi universitas saya sendiri di kota lain, di Hagen, itu di sebelah utara Jerman, dan saya sekarang masih di München. Jadi saya akhirnya memutuskan, oke, ini
program yang kita tawarkan bagus, jadi kita benar-benar fleksibel, kita mau ngambil berapa modul per semesternya itu mereka bebas dan mereka nggak ada yang namanya batas untuk mengulang ujian atau batas untuk kuliah itu benar-benar fleksibel. Dan sekarang saya sembari saya mulai kuliah jarak jauh ini, saya juga mempersiapkan diri untuk mendaftar kerja untuk mulai bulan depan. Jadi ya sekalian sekian dulu dari saya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Kak Anin dan juga Kak Yanwar ya yang sudah memberikan cerita ya bagaimana sih proses belajar selama ada di Jerman. Ya, kita beranjak pada sesi selanjutnya yakni seksi tanya jawab. Jadi nanti kepada anak-anak yang ingin bertanya silakan menulis di chat atau mungkin bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung. Ya, kepada anak-anak dipersilakan. Ya, ada beberapa pertanyaan ya yang masuk di grup kelas. Ada yang bertanya begini, Kak, kalau di sana S1-nya 4 tahun juga nggak? Kalau kira-kira lanjut ke S2 itu lebih lama ketika di Jerman atau lebih sebentar ya? Ya, mungkin dari Kak Anin atau Kak Januar bisa ini menceritakan. Mungkin Kak Anin dulu ya. Boleh Bu, baik. Jadi kalau misalnya S1 di Jerman kan tadi didahului dengan program namanya Student College ya. Dan Student College ini yang mungkin kalau memang fast track, jadi mungkin cukup cepat menyelesaikannya tempo 6 bulan. Ada beberapa mahasiswa Indonesia yang tempo 6 bulan sudah menyelesaikan program Student College ini. Jadi yang bridging program tadi, program penyetaraan. Tapi pada awalnya bukan pada awal ya, pada umumnya rata-rata mahasiswa menyelesaikan dalam tempo 1 tahun. Setelah program Student College 1 tahun ini, nanti untuk program S1-nya sendiri ditempuh dalam tempo 3 tahun. Jadi 1 tahun Student College plus 3 tahun untuk program Bachelor's Degree atau S1. Kalau lulus lancar, berarti kalau dijumlahkan 1 tahun plus 3 tahun, 4 tahun. Kenyataannya yang saya lihat memang kalau kita bicara di lapangan, banyak mahasiswa Indonesia yang lulusnya tidak tepat waktu karena memang kalau di sini lebih ditekankan mungkin pengalaman bekerja. Jadi mungkin mereka setelah tahun kedua mereka mengambil 1 semester atau 2 semester untuk pertukaran internasional ke negara lain atau mencari magang lagi di tempat lain. Karena kalau untuk di perusahaan Jerman sendiri pengalaman internasional atau magang di tempat lain mempunyai bobot yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak mempunyai pengalaman apapun setelah lulus S1. Jadi kalau mau ditanya apakah dia programnya 4 tahun, iya kalau ditambah dari student college, tahun plus 3 tahun jadi 4 tahun, tapi dalam kenyataannya banyak mahasiswa yang lulus temponya lebih dari 4 tahun karena mereka mau mengikuti program internasional atau penambahan yang untuk program magang. Setelah itu nanti mereka mengikuti program S2 dan S2 ini biasanya tempo setahun. Saya dulu S2 tapi itu S2 yang kedua tempo setahun, tapi ada juga program S2 yang temponya 2 tahun. Tergantung jurusan masing-masing. Mungkin teknik kalau di tempat mungkin yang Yanwar bilang di Institut Teknologi mungkin itu temponya 2 tahun. Tapi bisa juga mungkin kayak sekarang Yanwar lagi program jarak jauh untuk masternya karena dia sudah mengambil beberapa modul di program S1-nya, jadi dipersingkat jadi tempo 3 semester, 1,5 tahun. Jadi keputusannya tergantung berapa lama program bisa ditempuh, tergantung universitas masing-masing. Tapi kalau dilihat dari range-nya, tempo 1 sampai 2 tahun. Ya, jadi
Untuk program S1-nya sendiri itu tergantung ya dari mahasiswanya. Mungkin kalau yang mau cepet-cepet lulus tuh bisa ya, tapi mungkin karena udah jauh-jauh ke Jerman, tanggung ya, biar sekalian dapat pengalaman kerja juga, jadi magangnya bisa Ya, diperpanjang. betul. Dan di Bu- sini, oke, Yanuar mau ngomong? Oh, boleh saya tambahin dikit. Untuk masalah waktu kuliah sendiri, untuk adik-adik sekalian dari itu nggak perlu takut. Menurut pengalaman saya, jadi banyak teman-teman saya yang orang Jerman sendiri itu mereka lulusnya nambah 1 atau 2 semester, ya. Karena mereka juga satu yang namanya orang Jerman sendiri itu mereka setelah lulus SMA mereka kebanyakan udah nggak tinggal lagi sama orang tuanya dan uh, maksudnya mulai usaha sendiri, jadi mereka sambil nyambi kerja part-time gitu. Jadi mereka inilah pintar-pintar bagi waktu gimana caranya ngimbangin kuliah sama kerja. Ya itu jadi ada perbedaan ini ya, kultur budaya ya kan. Kalau mungkin di Iya, Indonesia benar. orang tuanya pasti pengen S1 selesai dulu baru kerja, tapi kalau di sana mungkin setelah 17 tahun ya umumnya mereka gimana caranya sih bisa mandiri ya. Ya, Benar, jadi itu benar. salah satu ini ya keunikan tersendiri ya untuk gaya hidup ya, pola hidup di Eropa. Nah, ini Iya. di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Muhammad Effendi ya. Kak, mau izin bertanya, kalau misalnya kita kuliah di Jerman tanpa beasiswa, kira-kira biayanya makin naik apa tetap ya Kak ya? Oke, nih silahkan Kak Anit atau Kak Yanuar nih yang mau cerita nih. Coba Yanuar jawab. Kalau pengalaman saya biaya tambah atau berkurang itu pertama kita harus lihat kotanya dulu di mana. Kalau saya dulu pengalaman saya 2 kota yang berbeda, satu Saarbrücken dan satu Munchen. Jadi kalau dulu Saarbrücken misalnya kota kecil ya, tapi itu masih tetap ada maksudnya ibu kota negara bagian dari Saarland, itu negara bagian terkecil juga. Tapi kalau saya bandingkan dengan Munchen, biaya hidup di sana terutama untuk biaya sewa apartemen itu lebih murah. Jadi waktu itu saya per bulannya sewa apartemen sekitar 200 euro dan itu saya kamar sendiri. Kalau sekarang dibandingkan di Munchen, kalau saya tinggal bersama teman-teman mahasiswa lain, saya benar bayarnya agak dikit mahal 350 euro, tapi kalau misalnya tinggal sendiri itu bisa naiknya itu sangat banyak, mungkin 700 atau 800 euro. Dan ada juga anak Indo yang benar-benar yang membayar 700-800 euro ini selama di Munchen ini per bulannya. Dan itu belum ditambah dengan biaya asuransi kesehatan dan biaya lain-lainnya seperti mungkin kontrak seluler ya, maksudnya smartphone gitu. Ini sangat penting di Jerman, soalnya kita butuh internet juga kan buat ini belajar. Jadi kalau saya bilang ya mau berkurang apa enggaknya mungkin bisa dilihat dari kota masing-masing. Jadi ini ya sebenarnya tergantung kotanya ya. Mungkin kalau di Indonesia biaya hidup di Jakarta dengan yang di kota lain gitu kan, pastinya kota lebih kecil mungkin pastinya berbeda ya. Demikian juga pasti di Jerman ada perbedaan-perbedaan. Nah, makanya kan perlu ada persiapan juga ya sebelum kita berangkat, pemilihan kota, jurusan, biaya hidup dan sebagainya tentunya perlu dipertimbangkan ya. Benar. Ya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya gimana? Mau nambahin Bu, itu benar yang Yanuar bilang. Cuma ada hal yang mungkin kalau saya share sekali lagi. Jadi selain akomodasi, itu hal yang penting ini biaya-biaya yang pokok yang bisa dikeluarkan tuh asuransi kesehatan. Dia akan tetap variabel, tetap sama karena kayak misalnya mungkin sekitar 190 euro atau ada detailnya yang tadi saya sarankan ke mahasiswanya atau calon mahasiswa atau adik-adik sekalian untuk cek selanjutnya ke link YouTube saya.
Jadi kayak asuransi kesehatan, tiket transportasi itu biaya pokok selain akomodasi yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya tinggal di kota yang sama, ya dia akan biayanya akan tetap stabil, kecuali mungkin pindah ke kota lain, iya. Jadi ada 6 biaya pokok yang harus diperhatikan sebenarnya untuk memutuskan untuk memilih kota yang akan dituju. Karena itu akan mempengaruhi seberapa besar sih pengeluaran tiap bulan yang akan dipunyai oleh adik-adik sekalian. Kan kalau di Indonesia asuransi itu pilihan ya, tapi kalau di luar negeri itu kan asuransi terutama untuk yang orang asing kan menjadi sesuatu yang wajib ya. Jadi salah satu jaminan juga, maka itu jadi sesuatu yang perlu diperhitungkan. Itu mungkin yang nggak diperhitungkan ketika mahasiswa itu ada di Indonesia ya. Mungkin yang dipikirkan hanya biaya kuliah, makan gitu kan. Kemudian betul Ibu. Nah, tapi asuransi ini untuk seluruh warga negara Jerman dan mahasiswa asing. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa asing. Iya. Ya, kita berlanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rifka Ananda Nabila, kelas 11 AKL 2. Kakak-kakak selama merantau ke Jerman untuk bersekolah pernah mengalami masalah seperti homesick, masalah sosial atau masalah mental? Dan bagaimana cara kakak-kakak mengatasi permasalahan tersebut? Oh, ini pertanyaan lebih ke sisi psikologis ya. Ya, silakan mungkin dari Kak Januar nih yang mungkin yang masih ini ya, baru-baru nih kalau masalah homesick ya, saya jujur ini terakhir dari di Jerman 2012 sampai tahun 2020, dari sekitar kurang lebih 8 tahun. Saya itu terakhir pulang ke Indonesia itu tahun 2016. Karena waktu itu saya orang tua udah bilang, saya juga udah bilang kita sepakat, maksudnya kalau memang urusan yang tidak penting-penting banget, jadi mending stay di Jerman, selesaiin kuliah, dan saya benar-benar pegang kata itu. Jadi kemarin waktu itu saya 2016 pulang karena saya ingin operasi buat ngeluarin plat di tangan saya waktu itu yang bekas kecelakaan. Terus mungkin karena yang masalah liburan, saya mau nambahin lagi untuk di Fachhochschule sendiri itu kalau summer semester bisa dibilang waktu luangnya lebih banyak setelah ujian itu, jadi sekitar 2 bulan. Waktu itu benar-benar saya 2016 itu ngabisin 2 bulan penuh sampai akhir September baru saya balik ke Jerman lagi. Dan untuk sosial sendiri, kalau saya bilang, saya waktu itu jurusan saya yang di Fachhochschule ini bisa dibilang saya satu-satunya yang pendatang dari luar negeri. Jadi ada juga beberapa yang bukan orang Jerman sendiri, warga keturunan, tapi mereka lahir besar di sini. Dan kalau saya jujur, kalau saya lebih dekatnya yang paling pertama itu yang ini warga yang mahasiswa keturunan tadi. Untuk bersosialisasi sama mahasiswa Jermannya sendiri itu butuh waktu ya. Jadi orang Jerman itu benar-benar mereka orangnya lebih reserve, jadi mungkin kita butuh waktunya agak lama gitu biar mereka bisa menganggap kita benar-benar teman dekat begitu kan. Dan untuk masalah mungkin mengurangi stres, kalau saya bilang untuk saya sendiri di Munchen itu kalau saya ada waktu luang, saya menghabiskan biasanya jalan-jalan sekitar kota. Kalau enggak, saya sama-sama teman-teman yang lain dari Indo, kita wisata gitu, naik kereta misalnya ke daerah pegunungan Alpen, karena Munchen sendiri lumayan dekat ya dengan Alpen, itu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah gitu aja.
Ya, mungkin dari Kak Anin. Kalau Kak Anin gimana Kak? Homesick? Kalau homesick sendiri, ibu saya agak nggak konsen, ada suara di belakang soalnya. Tolong itu di mute. Kalau ya, kalau kalau homesick sendiri, kalau di Jerman sih ya kalau mungkin kalau saya pengalamannya ya saya tidak selama Januar untuk di Jerman, tapi karena sudah beberapa kali pindah negara, jadinya sudah agak mulai terbiasa untuk di luar. Tapi memang karena kalau homesick sendiri jarang Ibu, cuma kalau misalnya sakit ya udah mulai sakit, mulailah kangen-kangen makan. Aduh, makan bubur ayam depan rumah lewat-lewat. Terus kalau nggak gorengan-gorengan tinggal keluar gitu kan Bu. 1001 saya nggak tahu masih nggak itu. Hal-hal yang kayak gitu lah. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya saya kangen sih. Atau mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol sama keluarga atau teman-teman di rumah. Jadinya kalau sudah mulai apa mungkin agak-agak capek dan mungkin agak berasa-berasa mulai homesick ya mungkin kalau nggak saya jalan-jalan seperti yang kayak tadi Yanuar bilang atau mulai saya mungkin ketemu dengan komunitas Indonesia lagi karena kan di sini ada Persatuan Pelajar Indonesia ya Bu, ada forumnya. Jadi kayak kadang ada hal-hal yang kita berbagi dengan mahasiswa asing atau orang penduduk lokal, ada orang Jerman atau orang negara lain, hal-hal yang tidak sama guyonannya, jenakanya, atau mungkin contoh lucu mungkin ngomong yang viral-viral kayak apa yang kemarin ya odading misalnya nggak ada yang nyambung kan Bu tapi kalau ngomong sama orang-orang Indo gitu kan yang tadinya agak kangen-kangen sedikit ngomong-ngomong sama mahasiswa Indonesia yang lainnya oh ya jadi kayak bahan-bahan lelucuannya tuh masih nyambung gitu jadi nggak terlalu kaku jadi kadang-kadang hal-hal yang simple sih yang kayak gitu jadinya membuat tidak terlalu homesick. Tapi kalau homesick enggak sih kalau saya. Tapi kalau udah agak mulai capek, sakit gitu, agak mulai kangen-kangen yang mungkin yang abang bakso lewat segala macam. Yang mudah-mudah itu yang tidak ditemukan di sini. Di sini juga bisa bikin bakso sendiri, alhamdulillah. Atau bikin bakso sendiri, cuman ya lama prosesnya. Kalau ada yang lewat-lewat lebih gampang kan Ibu. Ya gitulah. Tapi Yanuar dia suka masak sih kalau Yanuar. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Halizah Salsabila, kelas 10 AKL. Kalau berkuliah di Jerman atau negara-negara lainnya itu apa saja ya keuntungannya ya? Negara lainnya maksudnya negara di Eropa atau negara di luar Indonesia? Mungkin ini ya sesama Eropa ya. Atau mungkin Kak Anin kan sempat ada ini ya waktu di Cina ya, mungkin bisa sharing sedikit lah. Apa kalau di Eropa seperti apa, kemudian di Asia di luar Indonesia itu seperti apa? Oke, kalau misalnya kuliah di luar, setelah saya observasi di beberapa negara, yang pertama adalah keuntungannya satu, perluasan wawasan itu benar-benar terbukti. Jadi kalau misalnya kuliah di Indonesia, kita lahir di Indonesia, sekolah di Indonesia, kuliah di Indonesia, ruang scope, wawasan itu lebih banyak untuk wilayah Indonesia atau negara tetangga. Tapi begitu kita keluar dari Indonesia, misalnya sekarang kuliah di Jerman, banyak hal-hal yang kayak kita pelajari juga untuk negara tetangga atau bahkan untuk urusan kerja mencakup negara tetangga. Jadi ke Prancis, ke Spanyol, Itali, ada perjalanan dinas juga ke negara tetangga. Dan setelah itu misalnya dibandingkan dengan Cina, Indonesia, dan Eropa kekuatannya beda-beda. Mungkin Indonesia kita kuat dengan sumber daya alam. Jadi itu yang lebih banyak dieksploitasi. Sekarang kalau misalnya di Cina, dia lebih mau membangun infrastruktur teknologiginya. Penekanannya kan berbeda ya Bu antara Indonesia dan Cina. Apalagi Jerman. Sekarang Jerman mungkin dengan teknologi 4.0 atau dengan mungkin lebih ke arah ya sebenarnya Jerman lebih ke arah otomotif. Jadi kayak wawasannya mencakup lebih besar. Tapi ini pengalaman pribadi saya sendiri. Dan yang kedua selain wawasan adalah network.
Jadi networknya lebih besar lagi. Jadi nggak hanya sebatas di Indonesia, tapi networknya itu sekarang ke Cina, ke Prancis, ke Jerman. Network ini ke depannya bukan hanya untuk masalah pekerjaan, tapi juga untuk masalah bersosialisasi, memperbanyak teman di berbagai negara atau di berbagai wilayah. Jadinya mempermudah kalau kita mau mobilisasi ke negara-negara yang mau kita tuju. Kalau menurut saya sih dua hal itu sih, Bu. Mungkin Yanuar ada pendapat lainnya. Ya, kalau Kak Yanuar bagaimana, Kak? Keuntungannya, keuntungan mungkin sebagian besar sama ya, sama Mbak Amin. Yang saya tekankan ya, pertama satu itu wawasan internasionalnya bisa lebih luas gitu. Dan satu, maksudnya mengenal kultur orang lain itu sama Jerman misalnya kayak mentalnya mereka kayak gimana dan mereka semuanya benar-benar disiplin dan segala macam dan itu menurut saya pertama saya sempat ini juga saya shock juga tapi lama sini saya beradaptasi dan itu menurut saya itu sangat bagus untuk eh, mengembangkan diri saya sendiri yang self improvement gitu dan untuk keuntungannya sendiri yang lainnya adalah mungkin lapangan pekerjaan gitu. Jadi sekarang di Jerman itu mereka ada beberapa lapangan pekerjaan yang memang sangat dicari-cari karena mereka sendiri kekurangan tenaga kerja. Di antaranya adalah yang paling banyak ini IT. Jadi untuk adik-adik yang bakat di minatnya di bidang IT, saya benar-benar sarankan kalau memang mau kuliah dan mungkin kerja di sini silahkan karena satu sudah banyak teman-teman saya juga di sini yang di Munchen orang Indo juga sudah banyak yang bekerja di bidang IT dan ya untuk kualitas hidup dan gajinya sendiri, tunjangan dan segala macam itu bisa dibilang sangat bagus dan terusnya lagi kita tinggal di lingkungan internasional gitu dan kotanya mungkin sangat bagus. Oke. Ya, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi absen yang linknya ada di chat. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Muhammad Effendi ya, bertanya lagi. Kak, kalau di Jerman kerja kita ada waktu istirahatnya nggak Kak? Apa harus 24 jam? Pertanyaannya mungkin bisa diulang lagi tadi agak ini. Ya, maaf. Ya, Kak, kalau di Jerman, misalnya kita sudah dapat S1, kira-kira bisa kerja apa saja ya, Kak? Dan selama kerja kita ada waktu istirahatnya nggak? Apa harus 24 jam? Kayaknya Mbak Anin dia lebih tahu. Oh, kalau setelah lulus S1 bekerja banyak pilihannya. Kalau mau langsung masuk ke wilayah perkantoran, pekerjaan yang di kantor itu biasanya sesuai dengan apa yang kita pelajari selama S1. Jadi kita lulus S1, kita daftar, proses wawancara, setelah proses wawancara tanda tangan, dan kita daftar dan kita langsung masuk kerja di Jerman, di perusahaan Jerman, dengan biasanya rata-rata ada masa uji coba dalam tempo 6 bulan. Setelah tempo 6 bulan masa periode uji coba, kita menjadi langsung karyawan tetap. Kalau kontraknya tetap, dan kalau kontraknya tidak tetap, mungkin biasanya dikasih waktu 2 bulan, 2 tahun kontrak dan diperpanjang lagi. Dan kalau masalah istirahat, ya pasti ada istirahatnya. Kalau di kantor saya pribadi, jadi kita istirahat 45 menit sampai 1 jam makan siang, tapi cukup fleksibel karena biasanya kita jam 10 ngobrol-ngobrol, nanti minum kopi bareng, atau jam 9 sama kolega lainnya,
setelah makan siang, ada break lagi, coffee break, mungkin jam 2, ngobrol-ngobrol lagi, dan ngobrol-ngobrol ini sebenarnya fungsinya untuk menambah keeratan dalam hubungan pekerjaan dengan kolega. Karena kalau kita kerja terus, dan kita tidak ada kayak sedikit cicat-cicat, kayak misalnya mungkin kalau di kantor di Indonesia, mungkin pagi-pagi, mungkin makan gorengan sama ngopi bareng dulu, gitu kan Bu, kalau nggak makan risol, kayak gitu, sama tempe goreng, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini juga mirip-mirip, hanya mungkin kalau di sini mungkin kopi dan roti, atau kopi dan ya kue kecil, tapi itu juga menambah keakraban dengan kolega di kantor, dan kita melakukan itu juga di sini. Jadi nggak 24 jam menonton, nggak. Dan di sini sangat ketat peraturannya, tidak seperti di Indonesia. Jadi jam kerja itu hanya boleh maksimal 40 jam, tergantung kontrak. Kontrak saya 40 jam per minggu. Lebih dari itu saya ada istilahnya overtime. Nah, overtime ini bisa saya convert menjadi waktu libur atau menjadi uang untuk overtime. Dan saya dilindungi oleh serikat pekerja di Jerman ini, di kantor saya. Jadi nggak boleh saya kayak harus kerja sampai malam, lembur, tanpa ada cuti, tanpa ada biaya tambahan, tidak boleh. Nanti bos saya yang ditegur oleh serikat pekerja. Dan bos saya yang bisa kena hukuman. Jadi sangat dilindungi pekerja di sini. Waktunya sekian, harus selesai sekian. Kalau memang harus mengerjakan lebih, harus ada persetujuan, dan nanti bisa di-convert lagi. Kalau nggak ke tambahan cuti, kalau nggak ke uang, ya tergantung pilihan dari masing-masing. Karena cuti di sini sekarang pun juga udah cukup panjang ya Bu. Cuti saya 6 minggu per tahun. Jadi cukup lumayan banyak, 1,5 bulan. Jadi bisa buat keliling-keliling dunia ya. Atau bisa buat pulang ke Indonesia waktu yang lama. Nanti jadi gemuk dong ke Indonesia makan gorengan. Tapi itu yang dikangenin, makan gorengan. Iya, tadi gini, kita kan kalian cerita ya mengenai jam kerja yang ada di Jerman gitu kan. Mungkin kalau kita sepintas ngelihatnya, oh enak ya, ngobrol-ngobrol, cicit-cicit kerja, terus tahu-tahu coffee break lagi, makanya tentunya bidang-bidang seperti itu model bekerja seperti itu ya, tidak di semua kantor, terutama ketika di Indonesia nggak semuanya seperti itu gitu kan. Jadi buat anak-anak semua jangan lihat anaknya sekarang gitu kan, tapi karena Kak Ani sudah mencapai posisi-posisi tertentu, tentunya ada pekerjaannya jadi lebih menyenangkan gitu ya, bisa lebih fleksibel gitu. Jadi nanti anak-anak jangan wah enak ya kalau udah kerja nih gitu, karena kan Kak Anin juga tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengalaman pekerjaannya juga sudah banyak. Tentunya ketika mencapai posisi-posisi tertentu, cara atau gaya bekerjanya berbeda gitu. Ya, tak terasa kita sudah hampir 2 jam ya untuk ngobrol-ngobrol bermanfaat ya. Di sini tadi masih ada satu pertanyaan terakhir ya, tapi sepertinya agak-agak mirip ini. Dari Rana Sofiana kelas 11 AKL. Ada culture shock ya yang Kakak rasakan bagaimana? Ini tadi sebenarnya udah dijawab ya, cara beradaptasi dengan masyarakat lokal seperti apa. Ya, saya kira untuk sesi kali ini cukup ya gitu. Nanti ketika ingin ada pertanyaan lain atau ingin sharing lagi, bisa berkunjung ke Instagramnya Kak Anin ya. Kak Anin ini juga sedang fokus untuk membuat video-video yang diupload di YouTube. Jadi nanti bisa diikuti channelnya Kak Anin, bisa dikasih komentar kalau mau bertanya lebih lanjut. Mungkin kalau lebih personal, tadi Kak Anin udah cerita kalau beliau sekarang lagi aktif ya untuk di Instagram juga. Mungkin sesi ini walaupun terkesannya kayak panjang 2 jam, tapi nggak akan pernah bisa menceritakan semua pengalaman yang dialami oleh Kak Anin dan Kak Adit ya. Tentunya pasti banyak. Nanti kalau ada yang mau bercerita lebih banyak atau ingin tanya lebih banyak, jangan ragu untuk hubungi Kak Anin ya. Nanti videonya biasanya kita udah pernah sih sharing-sharing, nge-share cerita-cerita dari Kak Anin gitu kan. Tunggu untuk episode selanjutnya nih. Baik Bu, rencananya minggu ini sih episode selanjutnya. Nanti kita share lagi. Nanti kita tunggu ceritanya supaya kita jadi semua lebih bersemangat. Ya,
Jadi tadi dari perbincangan ya, diskusi yang sudah kita lakukan, bisa diambil beberapa poin gitu kan. Saya menggarisbawahi bahwa siapapun bisa kuliah ke luar negeri, khususnya ke Jerman, yang penting ada kemampuan, ada niat ya. Jadi nggak cuma pingin aja gitu kan, tapi juga harus ada usaha. Tadi Kak Anin, Kak Alita udah cerita ya bagaimana perjuangan belajar bahasa Jerman, kemudian ketika di sana ngikut student college dan sebagainya, culture shocknya itu gimana gitu kan. Kalau misalnya tadi Kak Anu udah cerita dia mau memulai kuliah, itu udah cerita ke orang tua dari mulai SMA ya. Jadi untuk kalian yang mau kira-kira merencanakan kuliah atau bekerja di luar negeri, sudah mulai bisa berdiskusi dengan orang tua. Ya, untuk Kak Anin atau Kak Adit mungkin ada kalimat penutup yang bisa diberikan kepada adik-adik supaya lebih bersemangat. Jangan pernah putus semangat ya kalau mau kuliah keluar. Semua itu seperti kemarin kayak sempat ada pembicaraan dari Pak Diding juga. Jadi semua itu dimulai dengan niat. Itu benar saya suka nih kata-kata Pak Diding karena mirip sekali dengan orang tua saya bilang. Jadi semua itu berawal dari niat. Tapi kalian sudah tahu apa yang kalian mau nih, adik-adik semuanya. Kalian niat mau sekolah keluar, oke. Kalian punya niat. Setelah itu kalian berusaha untuk mendapatkan itu. Mulai mungkin kalian lihat dari dokumentasinya, persyaratannya apa aja. Kalau kalian mau ke negara berbahasa Inggris, mantapkan bahasa Inggris kalian. Kalau berbahasa Jerman, mulai belajar bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Jadi dimulai dengan niat, diiringi dengan dijalankan dengan usaha, dan diiringi dengan doa. Doa itu penting sekali. Kalau misalnya kalian mungkin agak merasa, wah ini gimana ya, harus beralih kemana ya, ingat sekali bahwa ada kekuatan di luar sana. Saya tetap percaya, maksudnya kayak ada Allah, ada Tuhan yang Maha Esa yang selalu membimbing kalian, jangan pernah putus asa dan percaya kalau kalian bisa. Hanya mungkin usahanya itu akan sangat susah. Mungkin kalau kalian lihat beberapa orang, posisi sudah atas, mungkin kayak Ibu Layu Ningrum tadi, tapi usaha mencapai posisi itu, atau mungkin Pak Habibie mencapai posisi Pak Habibie, itu sangat berat. Tapi kita kan tidak selalu bercerita masalah ya, adik-adik semuanya. Yang kita cerita mungkin banyak indahnya, tapi memang perjuangan itu cukup luar biasa, kalau menurut saya. Tapi jangan patah semangat, tetap bermotivasi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin mau tahu lebih detail, bisa nanti kayak kontak ke saya atau kontak ke Yanuar. Nanti kita berdua coba bantu karena memang kita mau membantu kayak adik-adik atau teman-teman semua untuk berangkat ke Jerman karena kita sekarang sudah berada di Jerman dan kita merasakan manfaat berada di sini. Terima kasih Kak Anin. Ya, kalau Kak Adit? Kalau saya intinya adalah dan khusus untuk kuliah di Jerman sendiri adalah banyak bersabar dan berusaha. Karena saya waktu itu pengalaman, jadi kalau dulu saya selalu bandingin sama teman-teman saya di Indo kan yang kuliah S1-nya cepat, mau waktu 2 atau 3 tahun, dan di sini saya harus invest waktu lebih banyak karena satu kita yang namanya juga beradaptasi ya, mungkin kita setiap orang berbeda dan kurikulum Jerman juga berbeda, dan saya cuma bilang kalau ada saatnya mungkin setelah kita lama kerja terus lihat teman-teman yang lain mungkin ada saatnya kita agak down gitu, cuma selalu ingat satu, pertama tujuan kita sini kuliah, terus ingat juga orang tua di Indo itu pengen lihat kita sukses, jadi selalu ingat jangan patah semangat, selalu berusaha gigih dan banyak ibadah, dan kuncinya adalah sabar. Semua akan datang pada waktunya. Oke. Ya, jadi anak-anak kuncinya apa? Niat, fokus, bersabar, tetap berusaha, jangan patah semangat. Oke Kak Ani dan Kak Adi, terima kasih untuk sesi sharingnya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat gitu ya untuk setidaknya walaupun mungkin belum berpikir ke luar negeri, tetap bersemangat belajar gitu kan. Bagaimana sih mencapai kesuksesan? Setiap orang tentunya cara meraih suksesnya beda-beda, tapi tetap bersemangat, tetap berjuang, tetap fokus pada tujuan, itu jadi sesuatu yang penting.
Ya, sebelum kita menutup sesi ini, kita bisa foto bersama dulu. Ya, tolong anak-anak kameranya dibuka dulu. Kita bisa foto bersama. Ya. Enam Ya, slide di sini. ada 6 slide ya. Ayo, kameranya dibuka dulu. Nah, ayo. Ya, akhirnya saya bisa melihat Muhammad Effendi. Slide 1 ya. Ya, slide 1. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Kameranya ini banyak yang belum nyala, Bu. Oke, yang ini kameranya dibuka anak-anak biar terlihat wajah cantik dan gantengnya. Ya, slide 2 sudah Mas Belum, Oi? Bu, masih separohnya, Bu. Dia mau pada lu, main aja Gi. Yang dibuka kameranya ya, bukan Kameranya, bukan mic. Oke, slide 2. Oke, slide 2. Slide 3, dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Slide 3 ya. Waduh, kosong semua ini, nggak ada bukanya ini. Nggak apa-apa Mas, mungkin kuotanya terbatas. Ya, slide 3, 1, 2, 3. Yang slide 4. 1, 2, 3. Slide 5, terakhir nih ya, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah ya. Ya, Kak Anin, Kak Yanwar, terima kasih sekali untuk perbincangan yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sebagai guru-guru, sebagai bahan referensi ya, dan juga kepada siswa-siswi. Semoga lebih bersemangat untuk menimba ilmu dan juga untuk menggantungkan ilmu lebih tinggi lagi, menggantungkan cita-cita lebih tinggi lagi supaya lebih semangat. Iya, terima kasih telah hadir bersama kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan dalam sesi selanjutnya. Iya, mohon maaf bila dalam penyampaian saya atau dalam kalimat-kalimat saya ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Mohon maaf. Demikian dari saya selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.